Soalnya dia IG kalau nggak salah itu ada salah satu judul yang ini kalau di kelihatan itu ada lagu kalau yang itu mah kan siapa Blackball ada itu. Ada 32, ini baru 13 yang bergabung. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, untuk hari ini mungkin kalian bisa sambil baca-baca lagi materi yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini, yaitu tentang stoikiometri, perhitungan dasar untuk kimia yang nantinya akan terpakai banyak lah, mau nanti di kimia larutan juga terpakai ya. Intinya sih konsep mol, dasar perhitungan dari kimia, perhitungan kimia, konsep mol, untuk hukum dasarnya juga ya. Kita akan ulas sedikit tentang konsep perhitungannya, kemudian nanti kita lanjut dengan mengerjakan beberapa soal. Sambil menunggu yang lainnya, kalian mungkin bisa ingat-ingat lagi, bisa cari-cari lagi materi tentang stoikiometri. Lama kan itu? Iya, udah lama. Kategori yang bagus itu. Jadi ini si siapa? Dimana? Terus saya sama itu tuh siapa aja? Masih juga. Bukan baru. Nah, Aisyah juga bagus. Terus itu baru lagi kan? Iya, baru Erin lagi.
Jadi manusia cenderung memaksa sering. Nah, kemudian di sini campuran ada masalah ya, jadi yang begini kurang. Oh, enggak kelompok, satu kelompok. Itu sebenarnya kayak pahlawannya sebuah kerajaan. Iya, itu dosa. Ayo ikutin dulu sama ini ikutin orang. Ini Sekarang kalau karena apa gitu sudah diberitahukan ke teman-teman yang lainnya untuk gabung di kelas 12 IPA 1. ya usia Enggak, kalau udah tahu kan ya. Kalau cari yang lain kita retro. kan variabel itu juga bukan betulan juga berarti itu bisa juga. Yang ikutin kan yang download 20 motor ada yang download amat yang download gua belum mau masuk ruangan gimana tuh download belum tahu yang download itu belum tahu banyak ini kemudian juga soalnya pas dulu di beberapa orang Bagus lah. Dari nol. kenapa ada menurut yang menjaga kemungkinan akan menjadi Contohnya ya, pendek dia mah. Kita dua aja cuma 3 episode. Bisa satu part. ini gimana Tapi part 2 ya 15 dan 4 pas paling dulu bisa 40. tapi kalau saya tuh yang tampil saya selalu Tahu kali ya. ini ya bukan lagi bukan Oke, sambil misi absen ya. Abdul Hadi, lagi Hadir. Hadir. Abu Zar, kalau yang itu yang hari Abu Zar belum ada. Muhammad Syarif, Hadir, Miss. Asmi Listia, mana nih? Alifita, belum ada. Alifia,
Hadir, Miss. Alif Fitrah masih ada. Anggi ada. Anissa Bening? Hadir, Miss. Anggi ada. Anissa Bening? Belum ada. Arifin? Hadir, Miss. Arik? Arik? Arik ada Arik? Arvin? Masih belum bisa ini akun. Arvin? Edit akun belum ya? Nggak bisa ya? Edit Arya Prawira? profil kita. Arzika? Foto bisa. Arzika? Foto bisa. Foto bisa. Ayu, Stefan ada. Berli tadi. Darel? Siswa ya. Hadir, Miss. Elfrida? Fotonya udah bisa ya? Hadir, Miss. Fasya Arni? Hadir, Miss. Woi, Para Febri? Hadir, Miss. Fitriana Nuril? Hadir, Miss. Hania? Hadir, Miss. Haris? Belum ada. Hasna Aul? Game of Thrones. Hadir, Miss. Irfan Hilmi? 21 Di perasaan ada. Hadir. Kaisan Radin? Tes atau apa? Lintang? Aku ya. Hadir, Miss. Aku saya Fazil? Fazil belum ada. Farid? Hendik? Dik? Ada. Imam? Hadir, Miss. Nashwa? Egi? Ini ada yang keluar lagi nih. Nurlia Azizah? Hadir, Miss. kurang isi Ada yang lainnya. Ini. Siapa yang belum terabsen? Rabuzar ada? Auzar hadir, Miss. Tadi Asmi Lisvia? Belum ada. Oke, kita mulai saja. Di sini ada 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, baik, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah ya, maksudnya pada kesempatan kali ini kita bisa memulai agenda kita pertama kali untuk pemantapan persiapan UTBK. Bagaimana kemarin kalian untuk pretest? Ada persiapan nggak kemarin untuk pretest apa? Ya udahlah tembak-tembak aja. Yang ingat mah jawab. Gimana kemarin? Atau mungkin udah ada yang bimbel di luar juga? Abu Zar? Enggak, Miss. Pretestnya kemarin gimana? Apa ada persiapan Pretestnya khusus? yang ngerjain aja, Miss. Kerjain Nggak aja bisa, lah ya, namanya nggak juga bisa. pretest kan ya. Kan namanya pretest. Kalau post-test baru harus bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya mungkin ada kalian yang bimbel di luar untuk persiapan UTBK di sini? Siapa? Saya, Miss. Oh, Dosen. tuh. Banyak lah ya, maksudnya kalau sekarang juga banyak. Online juga banyak, atau mungkin kalau offline bisa lebih. Kalau ketemu langsung kayaknya bisa lebih ngerti daripada online ya, misalnya. Oke, nah sekarang kita akan mulai tadi untuk yang awal udah bergabung ya, misalnya udah bilang kalau kita akan mulai dengan stoikiometri. Coba ya, misalnya share screen. Muncul share screen. Ada sih Muncul, Miss. Oke. Nah, untuk stoikiometri yang pertama ini kita akan pelajari yaitu hukum dasar dan konsep mulia. Hukum dasar di sini ada 4 ya. Ada hukum kekekalan massa Lavoisier, ada hukum perbandingan tetap Peirce, kemudian ada hukum perbandingan berganda dari Dalton, dan ada hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Kemudian ada di sini hipotesis Avogadro yang dianya ada hubungannya dengan hukum perbandingan volume Gay-Lussac. manusia kan jadi robot ya. Hukum kekekalan massa. Jadi katanya di sini bahwa massa sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu harus sama.
Jadi kalau misalnya nanti kalian dalam suatu percobaan ternyata masa sebelum dan sesudah reaksi berbeda, ya berarti bisa jadi ada materi yang tertransfer. Misalnya kalau menghasilkan gas, ternyata gasnya lepas kalau dianya tidak dalam sistem tertutup. Sebelum dan sesudah sama. Misalnya kalian kalau bakar kertas jadi abu, abunya lebih ringan nanti. Padahal berarti di situ tidak berlaku kekalahan massa, berlaku. Tapi ketika abu ditambahkan dengan gas-gas yang terbentuk, yaitu masanya akan sama dengan massa kertas plus oksigen yang digunakan untuk pembakaran ya. Jadi sebelum dan sesudah sama. Kemudian ada hukum perbandingan tetap. Jadi kalau dikatakan hukum perbandingan tetap, masa-masa unsur yang membentuk suatu senyawa itu punya perbandingan tetap. Contohnya misalnya ketika membentuk CO, perbandingan massa karbon dan oksigen, dia 3:4 selama dia membentuknya adalah CO. Kalau misalnya nanti punya perbandingan yang berbeda, ya berarti itu senyawanya bukan CO, misalnya CO2. Jadi akan selalu tetap perbandingan massa unsur-unsurnya. Kalian kalau misalnya kayak bikin kue, ibaratnya bahan misalnya tepung, mentega, gula. Kalian misalnya bikin kue bolu, dia hanya lembut, pasti punya komposisi berbeda. Ketika misalnya kalian bikin kue kering, walaupun bahannya sama, tapi ketika komposisi yang dibuat berbeda, maka ya yang dihasilkannya adalah berbeda. Tapi ketika bikin bolu, mau bikin satu loyang bolu, 2, 3, atau kalian mau bikin bolunya kecil atau besar, itu komposisi si tepung, gula, telur, mentega, dan ya harus punya komposisi yang sama. Kalau berbeda ya nanti akan gagal jadinya gitu ya. Jadi ketika misalnya mau bikin bolu ya pakai komposisi bolu. Jadi dia akan punya perbandingan yang tetap gitu sama. Ketika kalian mau bikin karbon monoksida, ya harus pakai perbandingan karbon dan oksigen untuk karbon monoksida. Kalau karbon dioksida ya punya perbandingan yang berbeda. Kemudian ada hukum perbandingan berganda punya John Dalton. Nah, kalau ini hukum perbandingan berganda itu misalnya ada karbon monoksida dan karbon dioksida. Jadi kalau ada dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan salah satu unsurnya itu dibuat sama masanya, maka perbandingan untuk unsur yang lainnya memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya kayak kalau kalian melihat dari rumus kimianya bisa CO dengan CO2, karbon monoksida dengan karbon dioksida, maka dia perbandingan ketika massa karbon dibuat sama, maka perbandingan massa oksigennya 1:2. Jadi bisa sesederhana itu kalau misalnya ketahuan si senyawanya ya. Ntar kita akan bahas lebih lanjut kalau pakai reaksi lah. Misalnya di sini CO dengan si CO2. Ketika massa karbonnya kita buat sama, jadi misal massa C-nya sama, maka massa O, massa si O, ini misalnya senyawa 1, yang ini senyawa 2, senyawa 1 berbanding senyawa 2 itu sama dengan 1:2. Kalau massa C-nya sama. Kalau massa O-nya yang dibuat sama, berarti perbandingan massa karbonnya itu 2:1. Jadi kebalikan dari si O-nya. Jadi ketahuan kalau misalnya si salah satu sudah diketahui, kita ngomongnya cuma 2 unsur. Kalau terlalu banyak nanti ya perbandingannya akan ini, karena ini hanya bila 2 unsur membentuk satu senyawa. Oke, kalau misalnya Miss Niha punya senyawa satunya, misalnya N2O, senyawa 2-nya, ini deh. Oh iya, ada itu yang di sana. Kalau misalnya massa nitrogennya dibuat sama, perbandingan massa O-nya berapa ini? Kalau massa N-nya dibuat sama. Kalian kalau massa N-nya dibuat sama, caranya tinggal kayak koefisiennya aja dibikin sama.
Kalau ini kan udah kebetulan sama-sama 1 ya. Jadi kalau misalnya ini kita buat sama, N-nya ambil yang gede ya, N-nya sama-sama 2, ini maka dia setara dengan N2, U-nya berapa? 4, Miss. 4. Walaupun sebenarnya ini ada ya, senyawa ini ada. Cuman kita biar gampangnya aja. Jadi ini setara dengan N24, yang ini juga N2O3. Jadi di sini N-nya udah sama kan? Kalau jumlah atomnya sama, artinya masanya sama. Berarti di sini punya perbandingan O berapa dalam senyawa 1 dan 2? Ya. Perbandingan O-nya pada senyawa 1 berbanding 2 itu sama dengan 4 berbanding 3. Nah, kalau untuk N-nya, perbandingan N ketika O-nya sama, ini tinggal dibalik. Untuk N, ketika O-nya sama, pokoknya berarti dalam senyawa 1 berbanding senyawa 2, sama dengan 3 berbanding 4. Ya, kalau kita mau bikin misalnya lah ya, ini udah extend ternyata. Saya misalnya tulis di sini lah, kita mau bikin O-nya sama, 2 dengan 3 supaya sama, kita bisa pakai angka berapa? Coba. 6, oke, good. Nih, misalnya tulis di sini, misalnya kita bikin yang senyawa 1-nya, jadi kalau 6 berarti N-nya berapa? N3, O-nya 6 ya? Untuk senyawa 2 berarti N-nya berapa? N4, O6. Nah, ketika O-nya sama, langsung kan ketemu 3 banding 4. Nah, artinya sebenarnya ketika kalian nemu 1 yang O, ditanya senyawa yang satunya, berarti ini. Itu gampangnya kalau udah ketahuan rumus kimianya. Terus ada hukum perbandingan volume. Gay-Lewis. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat. Jadi kalau ini untuk gas ya, ada gas-gas misalnya di sini ada nih untuk pembentukan amonia, N2 bereaksi dengan gas nitrogen dengan hidrogen bereaksi membentuk amonia. Dia perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Jadi perbandingannya bilangan bulat. Nah, ini nanti dia ada hubungannya dengan si ini nih, hipotesis. Jadi kalau misalnya ininya 1 liter, berarti ini nanti 3 liter, yang ini 2 liter. Kalau misalnya yang ini kita pakai 5 liter, berarti di sini 15 liter, yang sininya 10 liter. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hipotesis Avogadro. Jadi Avogadro itu melakukan hipotesis, ternyata nanti akhirnya yang punya hubungan di mana nanti perbandingan volume itu sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Akhirnya nanti ketemu di sini bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dari hipotesis Avogadro. Nah, ini. Jadi persamaan Avogadro-nya itu perbandingan jumlah partikel kan setara dengan mol kan jumlah partikel. Jadi N1 per N2. Mol 1 berbanding mol 2 sama dengan volume 1 berbanding volume 2. Harus pada suhu dan tekanan yang sama ukurnya. Gas-gas. Kemudian yang kedua yaitu konsep mol. Mol itu ada, untuk nyari mol, berarti bisa dari jumlah partikel. Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dapat jumlah partikel. Kalau ini jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, lihat panahnya, ketemu mol. Pokoknya rumus-rumusnya. Mol dikali AR atau MR dapat massa, massa dibagi AR atau MR dapat mol. Ini rumusnya molaritas kalian udah ambil. Nah, ini ada volume STP, dia 22,4, kemudian ada ATP di sini saya tambahkan yaitu 24,4 liter per mol untuk 1 molnya. Ini suhunya lebih tinggi, 25 derajat, kalau STP 0 derajat Celcius. Rumus gas ideal, kalian harus masih ingat ya, PVNRT harus selalu ingat nih. Nah, ini beberapa rumusnya. Persen massa unsur dalam senyawa. Ya, kalau persen massa unsur dalam senyawa, persen unsur misalnya unsurnya apa? X. Di sini indeks numbernya, indeks number tuh ini ya, X, Y, Z. Misalnya kayak C2H6. Nah, 2 itu adalah indeks number.
itu dua indeks number untuk karbon, C2H6, nah 6 itu indeks number untuk hidrogen. Indeks number dikali AR dari yang unsur yang kita mau cari presentasinya dibagi MR kali 100%. Nah, ini persen kemurnian yang kemarin soal di kita sudah keluarkan ya. Beberapa kali sering keluar dari beberapa tahun, mungkin dulu masih SPMB sekarang UTBK ya. Itu sering keluar persen kemurnian. Yaitu kalau misalnya kita pengen nyari persen kemurniannya, hasil hitung analisis atau sampelnya. Misalnya kalau dalam suatu reaksi nanti dihasilkan sekian gram, nanti gramnya itu kita ubah, bisa tetap dalam gram atau bisa diubah dalam persen juga bisa. Nah, ini hasil hitung teoritis. Hasil hitung teoritis itu secara teoriknya. Misalnya kalau misalnya kemarin tentang pupuk ya, kita coba nanti deh masih soal yang inilah. Ini. Kalau misalnya kita ngomongin ini yang hitungan teoritis itu dari zat ini. Nah, kalau misalnya hitungan analisis atau sampelnya ini yang 350 gram dalam 1 kilo atau ini nih 42% ini hasil analisisnya. Nah, teoritisnya berapa ya? Teoritisnya kita pakai rumus yang ini nih, persen X, persen unsur X. Ini yang teoritis. Analisis ya sesuai data yang ada di soal gitu ya. Hasil hitung analisis atau dari sampelnya kemudian dibagi hasil hitung secara teoritis yang ini dikali 100%. Nanti ada juga rumus empiris. Kalau rumus empiris kan statusnya itu kan punya indeks number ya, X, Y, Z. Nah, nilai X, Y, Z itu sama dengan perbandingan mol A berbanding mol B dan mol C. Nah, sekarang kita akan coba ke soal-soal. Oke, di sini ada soal yang pertama. Dalam hitungan kimia yang harus diingat adalah semuanya diubah dalam bentuk mol. Kalau dianya volume gas bisa langsung kita bandingin karena volume gas tadi menurut Avogadro kan berbanding dengan molnya kan. Jadi cukup kita pakai data volumenya juga bisa kalau untuk gas. Nah, untuk reaksi yang ini, reaksinya ada belum ini? Reaksinya belum ada. Jadi kita harus tuliskan persamaan reaksinya. Nah, sekarang metana ada yang tahu rumus kimianya apa? CH4. Nah, CH4. Nah, itu tuh yang harus kalian apa ya maksudnya tetap diingat-ingat lagi. CH4 isinya kenapa lebih suka pakai biru? Normal lah, gitu ya. CH4 dibakar dengan ada oksigennya ternyata. O2. Nah, ini hasilnya apa? Kalau pembakaran. CO2. Ya, CO2. Ternyata di sini cuma diminta data CO2 aja ya. Cuma sebenarnya untuk cari oksigennya kita harus tulis H2O-nya juga. Supaya nanti bisa setara. Nah, ini untuk penyetaraannya berarti H2O-nya berapa? 2. Oke. Nah, sekarang jumlah oksigennya totalnya berapa? 2 tambah 2? 4. Jadi di sini Masih 2 dikali 2. Oke. Nah, sekarang katanya 16 gram oksigen. Berarti mol oksigennya berapa ini? Mol oksigennya? Tahu ARO berapa? 16. C? 12. H? 1. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Nitrogen 14. Berarti mol O2-nya 16 per berapa ini? 0,5 mol. Oke, berarti kan tadi perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisiennya. Kalau ini 0,5 mol, maka yang ini berapa? 0,025. 0,02. Kok nolnya banyak? Kok nolnya jadi banyak? Ngikut lagi bis dia 0,25 mol. Nah, sekarang kalau misalnya dia 32
Apa nih? Coba pembatas bukan ya, kita lihat, sorry. Metananya mol CH4-nya berapa ini? Mol CH4 berapa? 2,2 Miss. 32 per 16. 16. Nah, 0,2 mol. Ini kalau misalnya tadi cuman ini berarti ini ya. Tapi ternyata di sini berarti pembatas ini reaksinya. Oke. Berarti ini awalnya mula-mula di sini ada 0,2. Mana siapa yang pembatasnya nih? Yang CH4. Yang CH4. Karena kalau misalnya ini habis, ternyata kita butuh 0,25. Kalau kita mau nyari pembatasnya berarti ini tinggal di sini 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25, yang ini 0,2 dibagi 1 koefisiennya ya, nyari pembatas. Berarti di sini 0,2 ini dia adalah si pembatas. Pembatas karena dia nilainya lebih kecil. Ya udah. Berarti kalau misalnya ini di reaksinya ini 0,2, berarti di sini kepake 0,4 ya. Yang ditanya siapa? Karbon dioksidanya berapa? 0,2. Yang ini juga 0,4. Nah ini nih ketika kita tahu ini 0,2 berarti itu udah jadi profesi kok. tinggal dikalikan dengan MR-nya. Ya, masih. Berarti massa si CO2-nya berapa? 0,2. Ya, mol dikali M. Artinya berapa? 46. 44. Jadinya berapa? 8,8. Ntar coba kita lihat. Nah ini nih kan konsepnya intinya kita tahu reaksinya, kemudian nanti kita akan cari bisa massa, bisa MR, bisa apapun lah. Kalau di sini dianya MR-nya akan kita pakai unsur-unsur yang sering dipakai. Ini kalian harus ingat U16, C12, H1 atau mungkin nanti ada juga soal kayak yang kemarin di kasih ternyata MR-nya yang dicari. Bisa juga kebalikannya. Kalau ini MR-nya diketahui, kita cari massa. Nanti bisa juga ternyata AR-nya atau MR-nya yang dicari. Kita coba cek soal yang lain. Presiden nggak beres-beres Ini hampir sama soal yang tadi. Cuman ini ditanyakan molekul. Kalau molekul nanti mol dikali berapa? 6,02 kali 10⁻³ 23 ya. Ini sama ya 32, 16. Kita coba tulisnya males banget nih jadinya. Halaman berapa tadi? Wah. Halo. Ini halaman berapa sih tadi?
halaman 14. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang yang dihitung siapanya nih? Oke, berapa sekarang? Jadi kalau misalnya kita nyari H2O, ini ya? Tinggal dikali berapa ini? 0,02 di Hasilnya berapa? 6 kali 4 berapa? 4 Tapi ini 0, berarti 0,4 2,4. Yang mana nih? Pangkatnya yang mana? Miss. Yakin? Yang lain? D, Miss. Yang A atau D? D, Miss. Tetap 23 ya. Kali 2,408 kali 10 pangkat 23 tetap. Ya karena ini dikali 6. 0,4 kali 6 itu udah 2,4. Jadi tetap pangkatnya. Miss. Ya. Saya sebenarnya Apa, masih Lip? bingung rada di apa? Iya, di mana? Di penyetaraannya ini sampai ke bawahnya itu tuh, Miss. Penyetara yang mana yang ini? Kalau Iya. ini biasanya nggak sampai ke S-nya ya, karena sebenarnya kalau misalnya kadang S tuh kalau ketika diminta misalnya sisanya ketika ini mah ya udah produknya itu. Sebenarnya kalau misalnya ini kan harusnya lengkapnya gini kan. Yang ini habis ketika dianya pembatas, yang ini sisa 0,1 ya. Maka ini akan terbentuk 0,2, yang ini 0,4. Iya, Miss. Nah, untuk reaksi sebenarnya harus kalian tanamkan. Ya, reaksi untuk hidrokarbon atau turunan hidrokarbon itu biasanya kalau reaksi pembakaran itu pembakaran sempurna, kecuali kalau di soalnya udah disediakan reaksinya, misalnya menghasilkan CO. Oke, tapi untuk sampai saat ini sih kebanyakan reaksi itu adalah reaksi pembakaran sempurna. Produknya harus diingat CO2 dan H2O. Tinggal disetarakan kan. C-nya ada 1 ya, berarti CO2-nya di sini C-nya 1, ya udah 1 juga. H-nya ada 4, maka supaya 4 H2O-nya harus dikali 2. Nah, sekarang baru nanti setarain O-nya. O-nya di sini ada 2 ditambah 2. Berarti total O di sebelah kanan ada 4, maka gimana caranya? Kiri juga 4. Maka dikali 2. Udah kita dapat reaksinya, sekarang hitung mol masing-masing. O2-nya tinggal dibagi dengan MrO2, kita dapat 0,5, CH4-nya, masanya dibagi MrCH4-nya, kita dapat 0,2. Nah, untuk mencari reaksi pembatas itu dibagi dengan koefisiennya. Nih, dibagi koefisien, mol per koefisien. Dibagi 2, 0,25, yang ini 0,2-nya dibagi koefisiennya 1, 0,2. Nah, reaksi pembatas itu yang hasil baginya kecil. Jadi untuk reaksi pembatas yang hasil bagi mol per koefisiennya itu kecil. Tapi nanti kalau misalnya kalian ketemu reaksi yang lain, kalau ini kan dia kebetulan pembaginya 1 kan, maka di sini 0,2 ya sama, setara 0,2. Intinya reaksi pembatas harus habis. Berapapun molnya, dia harus habis. Misalnya deh, ternyata nanti ada soal lain reaksi pembatasnya itu O2. Misal di sini bukan 32, misalnya bismillah gampangnya. Misalnya 48 lah. Kalau 48 bagi 16 berapa? Misal contoh lain. Kita punya dianya 48. Bismillah. Kalau di Indonesia Salah. Ini Ya. Kita tambah di sini. Ini nih misalnya mau coret deh 32-nya, coba kita pakai
ini kita lainnya kita bikin itu. Kayaknya yang di tempat ulangan itu ya. Jadi misalnya mau ganti ini dengan biar dianya gede ya. Misal di sininya pakai ini deh. Biar agak 16 kegedean. 4,8 masih kegedean. 4,8 gram. Nah, sekarang kita ini reaksinya masih sama ya. Kita copy aja deh daripada lama ya. Nah, sekarang mol CO2-nya berapa ini? Ya, mol CO2 lagi, mol CH4-nya berapa? 4,8. Mol CH4-nya sama dengan 4,8 per 16. Berapa ini? 0,3. 0,3. Nah, sekarang ini mol CO2-nya sama dengan, sama ya, 16 per berapa ini? 0,5. Nah, kita cari pembatas. Jadi kalau misalnya, waduh, mungkin nggak cukup lagi. Pembatas itu tadi, rumusnya apa pembatas? Pembatas sama dengan mol per koefisien. Mol per koefisien yang terkecil. Nah, jadi kita akan cari pembatasnya di sini. 0,3 per 1. Tetap 0,3 kan? Kalau yang ini 0,5. Koefisiennya untuk kok 2 kan di sini. Per 2 berapa tadi? 0, jadi siapa yang pembatasnya? Jadi O kan untuk soal yang ini kan. Nah, ini aduh. Ini tangannya. Ini jadi pembatas. Nah, pembatas itu harus habis. Jadi kita ini ngitung dibagi koefisien ini cuman untuk nyari pembatas. Ketika kita mau habis, ya 0,5 itu yang habis, bukan 0,25. Jadi kita hitung di sininya. Nah, mula-mula dia ada 0,3, yang ini 0,5. Mula-mula ini belum terbentuk, belum ada reaksi. Ketika reaksi, pembatas harus habis. Siapa pembatasnya? Jadi pembatas, nah ini bukan 0,25 kalian tulis, tapi 0,5 karena dia harus habis 0,5. Nah, berarti ini kalau 2-nya 0,5, untuk koefisien 1-nya berapa? Nah, 0,25. Kalau misalnya nanti ditanya berapa sisa CH4-nya, berapa gram, bisa. Nah, sekarang yang di sini berapa? 0,25 kan? Yang ini? 0,5. Nah, ini hasil hitungannya sekarang beda. Kita akan ini kurang ke kiri. Jadi kita akan berarti di sini setelah reaksinya terakhirnya di sini ada sisa 0,05. Namanya pembatas harus habis. Ini terbentuk 0,25, yang ini terbentuk 0,5. Nah, soal ini ketika misalnya nanti ditanya misalnya pakai merah deh. Misalnya ditanya sisa CH4 berapa gram?
Sisa CH4-nya berarti berapa di sini? Sisanya berapa? 0,05 mol. Ya, ini kan sama dalam mol ya. Tinggal dikali MR-nya 16. Berapa ini? 0,8 ya? 0,8 gram. Ya. Sekarang kita misal ditanya massa CO2. Massa CO2 berapa yang terbentuk? Berarti tinggal 0,25 mol dikali MR-nya 44. Berapa ini? 11 ya? Seperempatnya dari 44? 11 gram. Terus kalau misalnya ditanya massa, jadi kalau ngomongin massa ya, massa H2O-nya berarti di sini tinggal 0,5 mol dikali 18, 9 gram. Nah, kalau misalnya tanya, kita ngikutin yang ini deh, jumlah partikel. Jumlah partikelnya berapa? Jumlah partikel H2O berapa? Berarti 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa nih? Setengahnya dari ini. 3,01 kali 10 pangkat 23. Di sini nggak ada ya, karena optionnya tadi kita pakai solengkan. Bisa dipahami, Lip? Bisa. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya ini, tulis dulu reaksinya. Oke, semoga yang lain juga bisa ya. Kalau misalnya nanti ternyata kayak tadi lah, ada misteri, apa ya maksudnya, kelewat konsepnya, terus kalian bingung, bisa minta diulang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi jangan ketika nggak ngerti ya udah biarin aja, jangan. Kayak, oke, berarti kita akan ini tadi kita pakai pitch berapa sih? Wow banget. Sekarang kita coba ke soal yang ini. Ini nih gas, jadi ini kita pakai hukum Gay-Lussac's-nya. Perbandingan volume-volumenya. Nah, sekarang kita lihat suatu oksida nitrogen. Nah, oksida dari nitrogen berarti unsur pembentuknya apa aja nih? Oksida nitrogen. Unsur apa yang terlibat di sini? Halo. Unsur apa? Oksida nitrogen. Wah, udah banyak nih. Elfrida. Elfrida. Aduh. Elfrida, mana suaramu nih? Kemana? Elfrida ada, tadi ada keluar masuk. Anggi deh. Anggi, kalau sebenarnya ini udah ada opsinya. Kalau oksida nitrogen berarti unsur pembentuknya apa, Anggi, senyawanya? Unsur apa aja? Nitrogen dan oksigen. Nah, good. Sederhana itu. Hidrokarbon. Ya kan? Maksudnya sebenarnya kadang kita kan suatu oksida besi berarti unsurnya apa? Besi dan Nah, iya, suatu sulfida misalnya apa ya? Perak. Sulfida perak. Sulfida kira-kira apa ya unsurnya? SO4. Hah? Sulfida, sulfa. SO2. Sulfida. S doang. AS. Pokoknya kalau ujungnya ida itu dia biasanya satu unsur
oksida, sulfida, klorida, suatu klorida mangan. Berarti unsurnya apa? Kayak klorida mangan, unsurnya apa? Klorida dari unsur apa? Dari klor, Nah, yang dari klor dari Cl mangan. Mn. Iya. Jadi ini aja. Oksida nitrogen ya sebenarnya N dan O. Nah, kalau misalnya kita oksida nitrogen itu kita belum tahu mau NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, kita ini belum tahu rumusnya apa, berarti kita pakai X sama Y indeksnya. Jadi di sini masih terurai. Oh, berarti dia jadi bereaksi. NXOY. Dia terurai jadi apa di sini? Nitrogen 3 oksida. Berarti nitrogennya punya bilox 3. Berarti jadi N2O3. Tahu dari mana? Pokoknya kalau O, berapa sih bilox O dalam senyawanya? Min 2. Min 2. Jadi kan kalau misalnya kita O-nya min 2, kemudian di si nitrogennya punya bilox 3, N itu dia punya biloxnya, gampangnya 3 plus deh karena ini. Kemudian O-nya 2 min. Nah, ketika digabungkan jadinya apa ini? N2O3. Tinggal tukar silang kan dari ini nih. Biloxnya. N-nya jadi indeksnya 2 sesuai dengan bilox O. Kemudian O-nya biloxnya sesuai dengan bilox N. Jadi kayak tinggal tukar silang. N2O3. Dan oksigen. Oksigen itu berarti O2. Diukur pada tekanan dan volume yang sama. Nah, sekarang kita lihat volume yang ini 100. Terus yang ini berapa? 100. Nih, nitrogen 3 oksida. 100 juga kan? Yang ini 50. 50. Berarti punya perbandingan berapa? 2:1. Nah, perbandingan ini sama dengan koefisiennya. Jadi si angka-angka ini dia adalah si koefisiennya. Jadi ini nanti akan jadi koefisien oksida nitrogennya, yang ini akan jadi koefisien dari nitrogen 3 oksida, yang ini akan jadi koefisien dari si oksigennya. Jadi dia akan punya koefisien di sini 2, 2, 1. Nah, kalau reaksi ini kan udah punya koefisien artinya udah setara. Jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Berarti si N total di kanan berapa ini? 4. Maka di sini harus 4 juga. Berarti X-nya berapa? 2. Iya, maka X adalah 2. Jadi di sini 2 apa merah. 2X sama dengan 2 dikali, mungkin mesinnya emang harus sabar. Biar mungkin lebih enak nanti. 2X sama dengan 2 dikali 2, maka X sama dengan 2. Kemudian di sini nanti yang Y-nya berarti CO ya. Berarti nanti 2Y, 2-nya nanti pakai merah ya. Sama dengan 1 dikali 2. 2Y sama dengan 1 dikali 2. Maka nanti kita akan dapat Y-nya sama dengan 1
Berapa Y-nya? 2 banyak Y. O-nya dia ada 1 dikali 2. Ini Y-nya jadi berapa? Gimana sih? 1. Oh, kenapa males amat ngomong? Ini kita untuk nitrogennya. Yang ini untuk si oksigennya. Maka kita akan dapat rumus. Di sini adalah N2 O1. Miss, Ya, kenapa kan katanya tadi harus setarain. Nah, terus yang itu kan yang sebelah kanan jumlahnya 8. mana 8? Ya kan? 5. Target 5. Oh iya ya, sorry. Oh iya di sini ada juga. Oh iya, good. Miss Niha ini bener good. Berarti di sini untuk O-nya dia sama dengan ini. Apa sih ini? Thank you. Oke, berarti di sini 2 dikali 3 ya. Berarti 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Jadi totalnya berapa ini? 4. Ya Allah, untung aja ada yang memperhatikan. Mungkin yang lain juga memperhatikan, tapi Alif yang lebih duluan bersuara. Jadi di sini Y-nya jadi ternyata ini di sini jawabannya adalah N2O4. Good, thank you. Oke, sekarang coba kalian kerjakan yang ini. Hidrokarbon, ada nggak ini rumusnya? Bukan. Hah? Hidrokarbon Hidrokarbon CXHY, karena kita nggak tahu ini ya kan. Oh iya benar. Ya. Jadi di sini adalah CXHY dengan oksigen O2. Hasilnya apa? Ingat pembakaran hidrokarbon dengan oksigen hasilnya apa? CO2H2. CO2 plus H2O. Berapa ini volumenya? Akun saya tapi dari shop. 10. Dari shop ada. Yang ini? Ada. 40. Yang ini? Emang kamu 30. H2O-nya? 20 kali ya. Jangan ini dulu. Nah, kita bandingin dulu yang ada ini. Berapa ini perbandingannya? 1 banding 4 banding 3. 1 banding 4 banding 3. Sehingga kita akan dapat koefisiennya berapa? Ini berapa? 1 banding 4 banding 3. Yang ini berarti 1. Yang ini? Jangan dibatasi lagi katanya. 4. Yang ini? Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat total O berapa di sini? 8. Di sini baru ketemu berapa? 6. 6. Berarti masih ada berapa? Harus 2 lagi. Harus 2 lagi. Berarti yang ini dapat 2. Bisa dibilang enggak? Jadi ini 2-nya dapat dari mana? Dari ketika kita nyetarain O-nya. O-nya di sini ada 8. Maka di sebelah kanan pun harus 8. Kalau kita lihat. Sebenarnya kalau udah ketemu koefisiennya, berarti rumusnya apa? Ada karbonnya berapa?
CXY-nya rumusnya apa ini? Total karbon di kanan dan di kiri harus sama. Berarti X-nya berapa? 3. Karena di sebelah kanan ini karbonnya ada 3. Nah, sekarang hidrogennya di sebelah kanan ada berapa? Iya. 4. 4. Berarti rumusnya apa? 3H4. Ya, C3H4. Jadi ini. C3H4. Jadi di C kirinya ada. Berarti kita akan lihatnya. Berarti jumlah O kiri itu harus sama dengan yang kanan kan. Nah, O yang di kiri kan ada 4 dikali 2 ya. Pakai X deh. 4 dikali 2. Yang di kanannya ada 3 dikali 2 ditambah yang ini dari O-nya kan pertama kita belum tahu ya. Misalnya kita mau pakai variabel XY-nya udah punya CXY H dikali 1. H dikali 1 ini untuk si H2O. Nah, sehingga kita akan dapat nilai A itu sama dengan 2. Nah, ini 2 ini yang nanti kita akan tulis mepet banget. Kita pindahin dulu deh satu deh. Ada space untuk ini ke atas. Jadi ini 2 dari sini. Yang ini dia punya H2O. A kali 1 karena kita belum tahu nilai koefisiennya, atau mungkin kita tulis di sini A deh karena kita nggak tahu. Jadi A-nya ini sama dengan 2. Nah, berarti nanti si CXY-nya tadi ketemu ya C3H8. Jadi kita akan dapat si CXY sama dengan C-nya sama dengan 3, terus H-nya sama dengan 4 ya. Jadi kita akan dapat C3H. Ya, boleh. Ntar ya bisa ngeloket sendiri kalau pas mau milih iPhone-nya form. Ada yang menanyakan? Ya. Oke, coba kita lihat. Ini tadi soal yang Oke, ini soal yang kemarin. Tadi rumus persen kemurnian apa? Rumus persen kemurnian kita nanti ini 2 ini nih harus kita buat. Di persen unsur ini yang teoritisnya. Nah, sekarang yang hasil hitung analisis atau sampelnya di sini berapa? Udah ada di sini angkanya. Berapa persen? 2. Berarti yang sampelnya kita ini ya. Sampelnya ada 42% ya. Kemudian hasil hitung 28 ini teoritisnya tambah 12. ya MR ya. Berarti di sini 28
per berapa ini MR urea? Ada nih. Berapa? 60. 60 ya. Ini tinggal dikali 100%. Nah, sebenarnya kalau untuk hitungan yang kalian harus ingat, jadi kalau misalnya untuk soal-soal apa ini ya, yang kalian tuh dilarang pakai kalkulator, ini sebenarnya lebih aman ketika kalian biarkan dia dalam wujud pecahan. Kan kalau misalnya kita pengen, ini kan nanti dikali, nanti kan hasilnya persen ya, berarti kan dikali 100 kan, persen. Ya kan? Nah, kalau 42% itu ini berarti udah hasil kali 100-nya ya? 42%. Nah, ini nanti kita akan hitung. %, atau 0,42. Jadi kalau misalnya kita nyari persen kemurniannya, persen kemurnian, berarti kita tinggal hasil sampelnya dia adalah berapa? 42 tinggal dibagi yang si hasil hitung apa ini? Si ini. Berarti di sini tinggal dibagi 28 per 60, karena ini yang atas sudah dalam persen, tapi ini kita harus kali persen ya. Di sini 100%, tapi ternyata di sini dari hasil ini pun ini hasil yang ini ya. Di sini pun dikali 100%. Bisa kita coret? Yang ini kan? Ini dibagi 100, yang ini dikali 100. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ketemu soal hitung ini, tinggal persentasenya berapa, langsung aja dibagi. Jadi kita nggak usah pakai 100%, ini udah nggak dihitung lagi kalau perhitungannya gitu kan. Nanti kita coret kan. Berarti di sini setara dengan, ini atas di bawah deh. Gampangnya itu dia 42 dikali 60 per 28. Nah ini bisa dicoret nggak? 7 kan? Berapa? Bagi 7. 6. Berapa? 6. Ini 6. Yang ini? 4. Nah, 60 sama 4 juga bisa dicoret. Berapa sih? 60 sama 4 bisa dicoret berapa? 15. Atau misalnya 6 sama 4 itu 1,5 juga bisa, tergantung proses berpikir apa ya, maksudnya kalian lebih gampang mana. Ini 1 kan, nah 6 kali 15 hasilnya berapa? 90%. Jadi sebenarnya kalau kalian ketemu ini nih, jadi angka-angka 100 sama 100 itu nggak diputin lagi. Jadi sebenarnya nanti tinggal ini kita punya rumus baru, persen kemurnian itu ya dari hasil ini. Kemurnian sama dengan si persen apa ini, sampel lah gampangnya, sampel per persen sampel dikali MR kali AR data yang diketahui ya, kali AR-nya. Kalau di sini misalnya AR nitrogen, karena di soal ini dianya pakai nitrogen. Ini misalnya MR-nya urea. Tergantung nanti zat-nya apa. Ini nih ketika kita dapat udah rumus yang ini, berarti sekarang kita mau mengerjakan soal yang atas ini. Jadi kan kita udah pakai ini bisa dikecilin nggak ya?
tanahnya keikut. Wah. Berharap banget ternyata malah geser semuanya nih. Boleh pakai di sini. Ini kita hapus. Sama aja ya persennya ini. Nah sekarang persen sampelnya berapa? Ini 1 kilo 350. Ini yang kemarin soal pretest. Ini berapa persen? Langsung dalam persen? 5%. 35%. Tinggal 35. Sekarang MR ureanya berapa? Nanti tergantung senyamanya. Kalau senyamanya yang lain, misalnya bukan urea, ya kalian pakai MR senyawa sesuai sama soalnya. MR urea 60. 60 per indeks number kali ARN. N-nya ada berapa di sini? Ada 2. 2 dikali 14. 28 ya, maksudnya biar kita gampang ngitungnya nanti. 28. Ini kita langsung akan ketemu. Mana yang bisa dicoret? Mana bisa coret? Ini dibagi 7 berapa? 5. 5 yang ini? 4. 4. 60 bagi 4? 15. 15 kali 5? 75. Nah, kita akan langsung dapat 75. Oh, salah. Ya udah kan kemarin free test. Ya, Itu nyari persen sampel gimana deh? ini 350 bagi 1 kilo itu kan 1000 gram. 0,35 kali 100. Oke. Jadi kalau kalian nanti ketemu soal ini lagi, langsung aja persen. Ini 35 ini udah si persennya. Nah, sekarang ini ada soal satu lagi kalau nggak salah, coba ingat ya rumusnya itu ya ini deh misalnya ini lagi, aduh salah gimana ini. Ini kalau diklik yang ininya nanti ya satu-satu segede-gede jadi masuk ke sini itu bentar ya, singkirin dulu ke sini deh biar Neha bisa ngopi ini. Dipindahin lagi ke atas. Mana nih tadi 75. Ini ada soal satu lagi nih kalau nggak salah narok ya. Oke, ini malah 20-20. Oke, nih. Yuk, coba siapa yang bisa ngitung cepat? D. D, good. Cepat kan? Yang lain ketemu? Berapa persen untuk soal ini? Yang sampelnya? 28. Ya, berarti tinggal 28 dikali berapa tadi? Ureanya? 60 per 28. 28. Langsung coret-coret, langsung ketemu 60%. Ini 20-20. Kalau TBK 20-20. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Yang 20-21 misalnya belum dapat bukunya. Nah ini yang rumus. Ini sebenarnya tipe soalnya nanti ya misalnya. Nih. Nah ini lagi juga. Kalau buahnya betul ngapain? Ini juga berlaku di sini. Kita hasil hitung
Ini kayaknya cuma pakai serum, bukan hasil sampel deh. Kalau senyawa karbon ketika dibakar hasilnya apa? Kalau buahnya banyak itu orang mungkin sama ya. Senyawa karbon ketika dibakar hasilnya apa ini? CO2. CO2. Udah, yang lainnya kita abaikan lah. Yang penting ini senyawa karbon. Ternyata si CO2-nya berapa gram di situ? Kita cari mol si CO2-nya. 22 per 44. Berapa mol? Berarti di sini dia 0,5 mol. Ini berarti si karbon ini, karbon dalam senyawanya itu juga 0,5 mol. Kita cuma ngomongin karbon. Karena si C di sini kan dia satu jumlahnya. Berapapun maksudnya, mau di sini totalnya ada misalnya nanti kayak gula, misalnya glukosa C6 H12 kok 6. Dari 6 di si C6 H12 6, yaitu total si C-nya, walaupun di situ ada bukan koefisien indeks 6 per 6, tapi total molnya itu adalah ini 0,5. Si 0,5 mol CO2 ini, si C-nya berasal dari senyawa karbon, keseluruhan senyawa karbonnya. Berarti di sini kita bilang, ini sumbernya kan si senyawa C kan, karbon dalam CO2, sumbernya siapa? Ya ini, senyawa karbon ini. Berarti dalam berarti si karbon dalam senyawa ada 0,5 mol yang semuanya ketika dibakar berubah jadi CO2. Nah, kalau 0,5 mol ini berapa gram? Dikali 12 berapa gram? 6 gram. Jadi mau apapun, misalnya nanti ada suatu senyawa organik misalnya. Kalau organik misalnya nanti dia dibakar menghasilkan ternyata gas H2O. Nanti H2O-nya bisa diukur berapa gram misalnya. Nah, semua hidrogen dalam senyawa organik tersebut itu akan berubah jadi H2O ketika dibakar. Semuanya. Jadi molnya itu akan sama. Jadi ini mol C ini setara dengan ini. Nah, kalau misalnya nanti H2O, dia akan beda. Kalau H2O kan dia ada dua ya, misalnya H2O-nya nanti ketemu 0,5 mol, berarti si hidrogennya itu di situ harus dikali 2. Karena H2O kan hanya ada 2. Beda. Gimana ya, harus nulis lagi nih soalnya. Jadi intinya semua karbon dalam suatu senyawa, kalian harus yakini di sini sesuai teoritis. Sesuai teoritis yaitu semuanya akan diubah jadi CO2. Karena di sini C-nya 1, maka mol dalam si C dalam senyawanya juga setara 0,5 mol. Tinggal dikali MR-nya ketemu 6 gram. Nah, kalau ditanya persennya, berarti tinggal 6 per 12 gram kan katanya dalam senyawanya. Tinggal dikali 100%. Maka kita dapat 50%. Oke, kita coba. Nih.
Kita cari persennya. Udah ada reaksinya di sini. 2HGO akan menghasilkan 2Hg plus O2. Sekarang kita cari mol HGO mula-mula berapa? Molnya berapa? Masanya berapa? 8 MR-nya? 216. Langsung. Berarti berapa molnya? 0,5. Nah ini mula-mula dia ada 0,5 mol. Ternyata CO2 yang dihasilkan berapa? O2-nya berapa? Molnya berapa mol O2? Oksigennya 4,8 per O2. Berapa ini? 48 bagi 32. 0,15. Oke, 0,15. Ini ternyata dihasilkannya 0,15 produk. Kalau yang ditanya berapa persen ya? Berarti di sini nanti berapa ini? Di sini 0,15 juga kan? Ikut dari yang ini. Kalau 0,15 mol, maka produknya di sini 0,15. Maka si HGO berapa di sini? 0,3. Mungkin di sini tulis pakai merah deh. Kan kita cuman punya datanya yang dua bawah ya. Berarti di sini kita akan samakan 0,15 mol, maka kita akan mendapatkan gedean. Maka ketika ini kita akan dapatkan si kurang penting. Kan nilainya di sini kalau 1 0,15 untuk 2 berapa? 0,3. 0,3 mol. Nah, yang ditanya apa? Berapa yang terurai? Yang terurai yang di mana? Yang terurai itu yang mana? Yang mana ini? 0,3. Yang direaksi ini yang terurai. Berarti sekarang kita akan cari persentasenya. Di sini sama dengan 0,3 dibagi mula-mulanya 0,5. Berapa persen ini? 60. Hasilnya adalah persen. Jadi bisa juga datanya kalau yang tadi kan pakai persen, sama-sama atasnya persen. Yang ini datanya kita punya mol, ya sama aja. Kita mau kita ubah lagi ke massa, ya sama aja nanti 0,3 dikali 216, 0,5 dikali 216, sama-sama dicoret kan nanti massanya 216. Coba
Tadi untuk hitungan kayaknya sih lihat bagaimana. Ini untuk soal yang kedua, tipe soal yang kedua di kemarin tuh post testnya. Ini misalnya tipe soalnya sama, cuman ngubah angka aja ya di sini. Jadi tadi kita akan pakai hukum perbandingan volume sama dengan si koefisiennya. Jadi kalau misalnya di sini CO2-nya 200 dengan koefisien 2, maka untuk koefisien 3 berapa? 300. 300. Yang ditanya apa? Volume total Gas-gas hasil reaksi. Oke, kalau misalnya kita mau ini 300 ya. Ini dia gas juga, berarti dia koefisien 1, 100. Nah, hasil reaksi kan yang ini kan? Yang ini kan? Ini dengan ini. Berarti totalnya berapa? Kalian tambahkan. 500. Nah, kalau yang ini berapa? Jawabannya yang mana? Kalau 2-nya 1000. ya 400, untuk 3-nya 600. 600. Berarti ketika kalian jumlahkan, hasilnya adalah 1000. Oke, hidrokarbon, belum ada rumusnya. CXHY. Plus O2, ingat hasilnya apa? CO2H2O. 2H2O. Sekarang katanya si mol CO2-nya berapa? 220. Ini dianya kita pakai miligram per mr-nya 44, kita pakai milimol aja deh. Berapa milimol? 5. 5 milimol. Ini H2O-nya berapa? 45 miligram per 18. Berapa milimol? 2,5. Berapa? 2,5. 2,5 milimol. Berarti kita punya ini kan 5, yang ini 2,5. Berarti kalau kita pakai perbandingan berapa nih? Ya, perbandingan berapa? 5 dengan 2,5? 2:1. Berapa? 2 berbanding 1. Nah, ini kan nanti tinggal jadi koefisiennya kan, perbandingan mol, perbandingan volume, pokoknya ini dia akan kita pakai merah deh. Berarti ini punya koefisien 2, yang ini punya koefisien 1. Berarti C-nya harus sama kan kiri sama kanan? Berarti X-nya berapa ini? Langsung ketemu. X-nya ada berapa, C-nya? 2. Iya. Y-nya? Berarti kan atom C-nya untuk X, maka di sini X-nya sama dengan 2, atom H-nya, berarti di sini Y sama dengan berapa?
H di sini ada berapa? 2. Sekarang yang ditanya rumus empiris. Rumus empiris itu perbandingan paling sederhana. Berarti ini punya C2H2. Kalau diempiriskan jadinya apa? CH. Ini kita akan dapat hasilnya adalah C2H2. Maka akan punya rumus empiris Nah, pola pengertian. Oke, soal selanjutnya nih. Ini kemarin soal yang ada di pretest. Kita akan coba. Suatu logam A bervalensi 2. Ada yang tahu nggak sih bervalensi 2 itu artinya apa? Jadi kalau bervalensi 2 itu nanti dia bisa membentuk A2+. Kalau dia jadi ini, dia ketika dia bervalensi 2, maka di sini akan membentuk A2+. Berarti di sini nanti akan kita tulis reaksinya A plus HCl akan menghasilkan apa? Kalau A-nya A2+, logam, nanti si Cl-nya akan bergabung dengan A. Di sini plus H2. A-nya 2+. Kalau Cl penguatannya berapa? Min 1. Berarti kan gini ya. A2+, kita gabungkan dengan si Cl-nya min 1. Maka senyawa yang terbentuk adalah ACL2. iya, HCl2. Tinggal untuk hilangkan. Nah, supaya setara, berarti ini berapa? Dikali 2. Dikali 2. Nah, ternyata gas hidrogen yang dihasilkan 56 liter pada keadaan STP. Berarti mol H2-nya, kalau 1 molnya 22,4, 56 liter ini berapa? Oh, berarti kan 56 per 22,4. Berapa ini? 2,5. Maka kalau misalnya ini 2,5 mol, A-nya berapa berdasarkan koefisiennya? 2,5 mol. Iya. Maka ketika 60 gram, AR-nya berapa nih? 150. ARA sama dengan AR itu apa sih rumusnya? Gram per mol ya kan? Berapa gram tadi? 60. Berapa ini? Enam puluh dibagi 2,5. 600 bagi 25. 24. Kalian kalau misalnya nggak boleh pakai kalkulator ketika ketemu angka-angka kayak gini, gimana? Hitung aja gitu. Misalnya nanti dikali 10, 600 bagi 25.
Atau mungkin kalian akan ngitung misalnya di prosesnya ini bisa dikali 4. Sama. 2,5 kali 4 berapa? Yang 60 kali 4? Nah iya 240 dibagi 10 24. Tergantunglah cara cepat. Kalau kalian bisa langsung 60 per 2,5 ke proses di otak cepat, ya boleh. Kalau misalnya suka seperti itu, ketemu angka-angka yang ini, kalau misalnya ketemu 0,5 gampang. Dibagi 0,5 sama aja dikali 2. Dibagi 0,25 sama dengan dikali 4. Nah, sekarang untuk yang ini, soal yang kemarin. Ini kalau ini belum setara. Kalau disetarakan, M-nya ada berapa? 2. 2. Oke. Kemudian SO4-nya ada berapa? 3. Berarti di sini punya koefisien 3. Berarti H2-nya? 3. 3. Oke. Nah, sekarang gas hidrogennya berapa? 0,3. 0,3. Berarti si M-nya berapa? 0,2. 0,2. 0,2. Nah, sekarang kita mau nyari AR. Berarti si AR-nya sama dengan, kan AR itu kan punya ini gram per mol. Berapa ini? 5. Hasilnya berapa ini? 27. 54 bagi 2. 27. Pokoknya ingat pertama setarakan reaksinya kalau belum setara. Baru nanti tinggal data yang ada di soal apa, masukkan, kemudian bandingkan dengan koefisiennya untuk mencari data mol yang lain atau volume gas ya. Kalau gas bisa pakai data volume untuk perbandingannya. Oke, ini misalnya atau nih pembatas atau bukan ya. Kita akan cek aluminium klorida kira-kira punya rumus apa ya? Ada yang tahu aluminium itu golongan berapa? Golongan 3. Kalau golongan 3 berarti di sini Al-nya dia punya belok 13. Klorida CCl punya belok ini. Maka aluminium klorida punya rumus AlCl3. AlCl3. Asam sulfat berarti kita tahu H2SO4 ya. Berarti di sini nanti kita akan dapat AlCl3 plus H2SO4. Jumlah mol aluminium sulfat. Oh, katanya menghasilkan aluminium sulfat. Berarti kalau aluminium sulfat kita akan Al tadi 3 plus sulfat SO4. Muatannya berapa? SO4 2 min. Ini kalau digabungkan rumus kimianya apa? Al-nya ada berapa? Al2. Al-nya ada 2, SO4-nya ada berapa? 3. Nah, ini akan dapat Al2 SO4 3 plus HCl.
Ya, sisanya apa? H-nya belum gabung, Cl belum gabung. Sekarang kalau disetarakan, nih kalau nyetarain kalian cari rumus kimia yang paling jelimet, yang paling banyak melibatkan atom dan paling banyak jumlah atom-atomnya juga. Ini. Nah, baru ini kita gunakan untuk menyetarakan atom-atom yang lain. Al-nya harus ada berapa nih di sini? 2. Makanya ini 2. Nah, sekarang SO4-nya ada berapa di sini? 3. S-nya ada 3. Berarti di sini juga harus ada. Sekarang ketahuan kan? HCl-nya ada berapa? Cl yang bisa atau dari H-nya juga sama? Ada berapa? 6. 6. Itu ya, setarain. Jadi cari yang paling rumusnya paling jelimet, kemudian buat digunakan untuk menyetarakan atom-atom unsur pada zat atau senyawa yang lainnya dalam reaksi. Nah, sekarang kita cari molnya. Berapa ini? Mol HLCl3-nya ada berapa? 61,5 dibagi 0,46. Berapa ini? 0,46. Kemudian mol H2SO4-nya berapa? Mol H2SO4 49 per berapa? 98 berapa? Sekarang kalau nyari reaksi pembatas gimana caranya? Dibagi koefisien. Dibagi koefisien. Maka yang ini 0,46 per 2 berarti berapa? 0,23. 23. Yang ini 0,5 per 3 berapa? 0,16. Jadi mana yang pembatasnya? Asam sulfat. Asam sulfatnya pembatas. Akan dapat ini pembatas. Pembatas tadi habis ya? Ini kayaknya enakan pakai pecahan misalnya. Karena di sini datanya iya. Pokoknya kalau soal itu mobil kalkulator tuh mending kalian hitung dianya ini ya 0, artinya di sini 0,5-nya akan habis. Kita akan lihat mula-mula reaksi. Ntar kita lihat. Yang ini mula-mula ada berapa? 0,46. Kemudian H2SO4-nya 0,5 ya. Ini bisa dibuat pecahan nggak sih nih? Jadi ntar aja deh. Ternyata ini katanya harus habis ya 0,5. Maka yang di sini yang terpakai berapa ini? 61,5. Kalau ini habis bereaksi dengan koefisien 3 0,5, maka ini berapa? 3 0,5. Untuk satunya
Berapa? 16. 0,16. Ini pakai peran berarti berapa ini? 0,5/3. Ini berarti dia 0,5/3 atau 0,5/3 itu setara dengan 1 per, kalau 0,5 kita jadiin 1, 0,5/3 setara dengan 1/6. Kita udah dapat jawabannya. 1/6. Jadi sebenarnya yang malah jadi mood itu adalah menentukan rumus-rumus kimia. Kalau kecuali kalian emang udah hafal dengan apa ya, muatan ion-ionnya gampang. Ada yang bimbel di luar? Tadi kita mulai jam berapa ini? Ini sebenarnya harusnya kita berakhir jam berapa sih? Takutnya ini yang bimbel. Coba ini ada yang nambah lagi nggak nih yang belum misalnya absen? Malah ada yang udah keluar nih. Ada yang Asmi Lisvia? Ada Asmi Lisvia? Belum ada. Anissa Wening? Arik? Arik ada? Arvin? Ada Miss. Arvin ada. Arya Prawira? Arzika? Haris? Haris ada? Kaisan Radin? Kaisan Radin? Kumara? Hadir, Miss. Kumara ada. Fazil? Hadir, Miss. Aswa? Aswa nggak ada? Oke, untuk stokiometri ini dia banyak ya. Nanti misalnya untuk pertemuan selanjutnya juga mungkin kita masih bahas tentang stoikiometri. Nah, kalau untuk pertemuan berikutnya, insya Allah misalnya akan ngadain post testnya stokiometri ini. Gak jauh-jauh stokiometri nanti dari soal yang kemarin keluar di pretest tipenya, berarti nanti kenal dari masalah nanti misalnya nambahin 2 soal lagi. Ini kayaknya tadi masih ada berapa ini? Nih, masih belum banyak, 17 masih kosong, 18, 19, 20, 21, 22 tuh. Masih kosong berarti belum kita bahas ya. Ini jadi juga masih banyak. Oke, ini nanti Miss Niha Sardi. Teks 1 ya ini. Pertemuan 1.
Tapi kalau kalian mau iseng, kalian bisa coba kerjakan soal-soal yang masih kosong. Ada banyak nih soal nomor 11. Ini soal nomor halaman 11. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pokoknya kalau konsep mall, yang pertama harus bisa rumus-rumus mall, kemudian bisa menuliskan persamaan reaksinya, menyetarakan, baru nanti bandingkan mallnya dengan koefisien setelah setara. Itu modal banget harus itu. Ini ada 21 di tersisa. Ada yang tanyakan nggak? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Miss Oke, Niha. udah ya. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti pertemuan selanjutnya misalnya masih bahas stoikiometri. Mungkin kasih tahu ke yang lainnya juga, misalnya bakal ngadain post test untuk stoikiometri. 3 soal yang kemarin di pretest, tipenya ya, bukan berarti sama. Ditambah nanti 2 soal lagi, 5 soal. Oke, untuk semuanya terima kasih atas kehadiran kalian dan perhatian kalian. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Niha. Ya, sama-sama. Yo. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama.